Kenapa ya ada part gue tinggal di lokalisasi, tapi ada dokter yang melekat di kepala gue, zina dosa. Maksud gue, kalau Tuhan mau mentakdirkan gue dibesarkan di lokalisasi, harusnya gue jadi orang yang serampangan aja. Sekalian aja ya? Iya. Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Podcast Kebanyakan Teori, teman-teman. Kebanyakan teori lu. Bang, Ya. kalau lu gagal mengkuliahkan anak lu gimana? Oh, duit banyak lah, tapi rupiah mungkin gak ada harganya. Suatu hari pas anak lu kuliah, dan yang dibutuhkan buat uang masuk itu misal 893 juta. Kenapa ada 93 ya gue gak tahu. Nah tapi tadi lu pertanyaannya kasusnya berarti anak lo udah siap untuk kuliah nih. Iya, tapi dana SMA ya kan? Kalau dananya nggak ada. Iya. Kalau misalnya gue ngelihatnya kayak gitu sih, mungkin nggak sih, ada kemungkinan nggak sih? Dengan ya, susah dipercaya. Enggak, gue ngerasanya susah dipercayanya adalah sesusah apa dari gue sekarang sampai anak gue kuliah, sampai gue nggak punya tabungan segitu gitu. Kayak gue gagal banget menyesuaikan ekonomi yang naik terus ya. Lu Iya. harusnya kan sebelum sampai di tahap itu gue pasti lari-lari terus tuh. Masa kagak nyampe-nyampe gitu. ini kan ada video, itu tuh video yang bakal seneng buat diupload. Iya. Karena video kan gue yakin harusnya ya, semua ada di internet tuh tidak benar-benar terhapus ya kan. Ya anggap aja kita nggak blunder, karena biasanya kalau channel-channel blunder semua video-video zaman dulu yang nggak ada sebabnya juga dihapusin. Ternyata kita ini video aman-aman aja gitu. Bersih-bersih ya. Kayak memang banyak sih kasus gitu ya. Begitu terus blunder langsung dikosongin. kosong Nah channelnya. ini kita nggak blunder. Amin. Anak lu abis itu beneran bisa kuliah. Itu bisa dikasih lihat tuh, Bang. Gimana kalau lu pertanyaan tadi tuh bisa dijadiin sebagai hook. Iya. Kalau konsep cara orang nonton video di internet masih kayak TikTok gini ya, kayak hari ini, itu bisa. Ya, semoga YouTube masih ada. Iya. Gak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu sih. Tapi menurut gue kayaknya YouTube, apa alasan YouTube sampai nggak ada? Iya. Gue baru dengar ada teori apa ya sebutannya. Gue lupa namanya ya. Tapi dia tuh menghitung umur dari suatu teknologi itu berdasarkan umur teknologi saat itu. Jadi kayak misalnya YouTube dia dari 2008 nih misalnya. 2004 atau berapa, pokoknya udah belasan tahun, 20 tahun kan. Kemungkinannya besar dia akan bertahan 20 tahun lagi masih ada. Anak lu udah kuliah. Nah, udah kuliah tuh ya kan. kuliah. Berarti harusnya masih ada YouTube. Masih ada sisa ya 5 tahunan lagi lah. Ya 15 tahun lagi anak lu udah kuliah kan? Iya nggak sih? Ya iyalah, kalau dia sekarang kan masuk kelas SD. Iya, Jadi udah pasti. 15 tahun udah kuliah lagi. Udah. 10 tahun lagi udah kuliah. Kuliah? Iyalah. Anak lu 10 tahun lagi? Iya udah. Anjir. Pak, sekarang gua udah 30-an kita juga kan. 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun lu bisa buat anak lu kuliah. Iyalah. Seru banget ya kalau nikah dan Langsung keluar ya. jadi. Tadi pertanyaannya apa? Alasan apa yang membuat YouTube bisa jadi gak ada lagi? Anak lu masih kagum anjir, umur 40 tahun. Kuliah anjir, kagum gua. Iya ya. Tapi emang itu hitung-hitungan gua. Karena di Apa kepala maksud? gua akhirnya kan gua ngebandingin ya. Oh. Karena gua kalau punya anak nih ya, umur 40 tahun tuh gua lagi ngapain ya sama anak gue ya? Gua mau ini pendaftaran ulang anak gue nih lagi kuliah, anjing jauh banget bro. Berat di awal tuh kan punya anak tuh adalah ketika lagi ngurus di awal-awal sama kuliah ya. Berarti orang yang punya anak lebih dulu tuh kemungkinan dia untuk pensiun juga lebih cepet ya. Karena anaknya udah kuliah duluan maksudnya. Udah beres tanggungan. Iya. Dan lu masih bisa berteman gitu. Betul. Karena kan gua nanya ke temen gue yang kayaknya punya problem di keluarga kan. Ya udah lu ngobrol aja sama ibu Bokap lu. lu. Susah bro, dia udah kakek. Hah? Itu tuh beneran ada loh. Ngobrol sama gini, Ada. dari gue pikir tuh kakek-kakek umur 70 tahun, 80 tahun ya. Mereka menganggap ibunya, ayahnya umur 20 tahun tuh udah setua itu banget. Enggak, 40 tahun tuh lu nggak bisa bilang 40 tahun tuh kakek man. Nggak bisa. Gak bisa. Lu tuh di situ puber kedua tuh. Anak lu bahkan umur 40 tahun masih pantas nikahin temen kuliahnya anak lu. Kalau lu mau. Bisa, betul. Iya. masih- Tinggal minta restu dari istri. Gua nggak tahu kalau itu. Masih diterima masyarakat. Kalau 40 nikah sama 20 masih bisa. Oke Nggak lah. diterima anak lu aja. Ya, karena temennya kan. Tiba-tiba ibu gua seumuran ini. Tapi ada nggak kemungkinan lu nikahin temennya Kalau- anak lu? Karena secara kemungkinan lu punya nih. Apa tuh kemungkinan?
Iya. Oh, karena anak gua udah kuliah ya? Iya. Oh, maksudnya itu. Gua enggak sih anjir, susah gua. Iya. Nikahin anaknya temen gue susah gua. Lu punya kemungkinan itu. Pakai itu, lu punya kartu itu. Bisa lu Kan kalau punya nggak mesti dipakai anjing. dia itu lu punya kartu itu kan. Ya, kartu kan tergantung lu yang mau pakai apa Iya, enggak ya. iya. Betul. Iya. Oke, kalau gue ngomongin nikah lagi tuh jawaban gue selalu kayaknya kalau istri gue masih hidup kayak gue nggak ini deh, gue pikiran deh. Nah, kepikiran ya. Heeh, gimana ya? Nggak tahu ya. Oh, berarti kata kuncinya adalah harus ada yang nemenin gitu ya. Jadi kalau selama nggak ada yang nemenin, baru kepikiran. Gue nikah tuh cinta tuh nomor kesekian kan. Padahal gue punya nih preferensi apa, idealisme gue gimana. Pas ujungnya gue memutuskan untuk nikah, semua tuh gue buang. Udah gue milih ridho orang tua aja gitu kayak bahasanya gitu. Anjir itu keren sih. Karena kan alasan gue adalah menikah di sini tuh masih nikah dua keluarga. Jadi daripada keluarga yang nyocokin, mending gue aja yang nyocokin. Tapi kan di Mama Deddy tuh ada tuh tayangan yang dulu sempat viral banget. Ditanya gitu, Mama Deddy gimana? Saya udah punya cucu, tapi sampai sekarang masih belum ada perasaan sama suami. Iya. Terus gua, tapi dia istri yang baik. Berarti suaminya minta, Dia kasih. ikut. Artinya, gua mikirnya gini. Lu kan juga berangkat dari cara yang sama, Cara yang sama. Iya. orang di video itu. Heeh. Lu kebayang gak sih suaminya seburuk apa? Kalau di kasus-kasus yang kayak gini ya, emang laki-laki sama perempuan itu kan gapnya tuh di tubuh yang berbeda itu ya. Jadi lu nggak bisa merasakan, lu akan sulit untuk bisa memahami kehidupan perempuan karena lu nggak punya tubuh yang sama gitu. Ya, apakah fakta tadi itu bisa dipakai pembenaran buat orang nikah sesama jenis? Gue cowok sama cowok aja, Nah, soalnya soalnya cewek. sama-sama bisa memahami ya kan. Karena gue gak punya tubuh yang gue bisa pahami. Betul. Bisa aja kalau dia mau. Oh, bisa ya? Kalau dia mau mah bisa aja. Cuma kalau di Indonesia nggak bisa. Berarti kan harus keluar negeri. Ada kan kayak gitu. Oke. Untuk terus menjadi lanjut. pencatatan sipil. Ya, lu lanjut ya. Harusnya Indonesia gak merdeka ya. Kenapa? Kita sama sih sama Belanda. Belanda di sana bisa dikasih sama dia. Hindia Belanda ya dulu ya bahasa kan. Hindia Kita kan Belanda, Hindia betul, Belanda. iya. Nah. Indonesia kalau sama masih sama Belanda, kayaknya kamu mau kemana? Ya aku mau nikah di Klaten. Itu tuh ada tuh percakapan itu mungkin. Anjir keren banget kan. Kebanyakan orang pakai sepeda di sini. Tapi bisa dikasih sama jenis, ya kan? Tadi lanjut lagi kan Ya, pembahasannya tadi itu seputar punya tubuh yang berbeda. Iya. Makanya- Itu kan tadi kita lagi ngomongin si bapak ini kan. Kenapa kemudian ini bisa kejadian gitu? Itu kan hitungannya dia kayak si istrinya tuh ngerasa di hubungannya tuh kayak dia cuma ngasih doang tapi kayak nggak dikasih. Pasti gitu dong. Oh. Karena kan dia bahasanya kayak nggak mencintai kan. Padahal kan harusnya kan pengertian itu harus timbal balik ya. Ya harusnya Iya, harus iya. begitu dong. Iya. Kalau di kepala gua kenapa dia bisa ngomong kayak gitu ya pasti selama ini dia ngerasanya nggak dikasih. Terlepas apakah suaminya kasih apa enggak. Tapi yang jelas dia ngerasanya enggak dikasih. Gua rasa ada kemungkinan besar si suaminya tuh udah ngerasa ngasih gitu. Tapi dia nggak mencoba memastikan lagi bahwa apa yang dia kasih itu udah cukup apa enggak. Bahkan problem itu bukan masalah cukup. Hmm. Bisa nggak kalau ternyata problemnya dibentuk yang diinginkan? Ada teman gua, dia cerita, dia tuh nganterin pasangannya. Misal dari satu kota, dari sini sampai Tambun, dari Jakarta nih Oke. sampai Tambun. Oke. Bolak-balik, Pepe. Hmm. Habis itu selama perjalanan dia tuh ya menginstastory pemandangan yang dia baru pertama kali temukan di Tambun di mana gitu. Oke. Pulang dia. Terus dia bilang, ceweknya, kamu tuh nggak cinta sama aku. Ini cowoknya baru sampai di rumah. Udah diajak jalan-jalan, foto-foto apa, tiba-tiba dituduh nggak cinta. Ngeliat instastory si cowoknya, dia cuma ada foto pemandangan, nggak instastory Ceweknya. Si ceweknya Hmm. itu nggak peduli sama effort yang dikasih cowoknya Iya. buat nganterin, karena bentuk cinta yang diinginkan adalah di story dia. Terus story kan, si cowoknya kesel dong, anjing gue udah nganterin lu bangsat. Iya. Kenapa lu? Nah, itu kan bisa jadi ternyata bentuk ekspektasi yang diinginkan berbeda tuh. Itu argumen gua justru Ki. Iya makanya. Kalau misalnya hubungannya itu sehat, gini, lu niatnya kan nikah pasti nggak cerai dong. Nggak cerai dan saling Emang- menyayangi dong. Emang iya semua orang yang nikah? Ya lu ngapain kalau nggak nikah gitu apa lavender marriage atau biar aman Oh, doang? ini apa namanya? Apa niatnya? Oh iya, nikah sensasi, nikah. Iya, nikah harus biar Kontrak, ada engagement. Apa? Ya, Kalau nikah orang yang benar nikah- adalah nggak cerai. Nggak cerai dan menikmati di prosesnya dong pasti dong. Betul. Iya kan? Harusnya gitu. Itu udah niat yang benar tuh. Pasti gua rasa cowok yang tadi juga niatnya benar kan, dia ngajak jalan-jalan, dikasih effort gimana. Tapi ternyata yang diminta sama ceweknya itu cuman disoriin kan. Terus dia sebel kan karena udah effort banyak. Lah,
bagus, berarti udah tahu apa yang dia mau, ya lu kasih aja. Itu artinya ekspektasi lu sama dia beda. Ya kan ini kita maunya hubungan ini sama-sama jalan. Ya udah lu tinggal kasih aja yang dia mau. Tapi kan Gitu. Kayak dilem. oh iya sih, jadi yaudahlah aku storyin gitu. Iya, gitu aja. Misal, kamu nggak cinta sama aku, kamu nggak nge-storyin aku. Lu tuh baru nganterin dia nih bolak-balik. Abis itu respon lu ngomong apa ke pasangan? Ya udah, lain kali aku storyin. Apa yang sekarang? Ya kan udah nggak bisa. Mau apa? Gimana? Mau lagi liburan lagi? Ntar tunggu bulan depan. Oh gitu. Maaf ya, sudah Ya maaf. Ya kan maksudnya kita, ya udah itu kan kesalahan kita dalam mengeset ekspektasi gitu. Iya, pantesan lu nikah awet sih, lu bisa. Kok gitu? Gua ngebayangin juga gua kesel oleh itu. Lu kesel ya di situ? Kesel. Ya? Oh. Kenapa nggak ngomong aja? Maksudnya bukan harusnya bukan karena nggak cinta dong ini berarti. Iya. Nggak. Nah, tapi ini yang menarik nih. Ketika dia bilang kamu nggak cinta, lu kan nganggap kan gue udah effort, kenapa gue sampai dituduh gak cinta? Lu menganggap ada kesalahan komunikasi dari dia gitu kan. Nah tapi tugas lu menurut gue ya, ini sih tugas bersama sebenarnya, tapi kalau ini kan kita posisinya laki-laki. Ya kita menilai nih, ini kalimat itu bisa keluar dengan strong language kayak gitu. Ya artinya itu penting banget buat dia. Karena perasaan total ukurnya bukan logika, berarti buat dia kalkulasinya instastory jauh lebih penting daripada cuma dianterin doang. Menurut rasionalisasi dia bener Ki. Justru kalau lu pakai logika, lu turutin, itu rasional. Karena kan orang kan preferensi apa kalau bahasanya love language apa beda-beda. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau seumpama dia nggak dianterin pulang, mungkin dia masih bisa pulang dengan caranya sendiri. Tapi instastoryin instastoryin orang cuma cowoknya doang yang bisa ngelakuin. Betul. Oh iya cuy. Betul. Akhirnya make sense anjir. Ini maksudnya apa namanya opposite opinion dari kasus ini soalnya. Oh gitu. Ya semua cowok kalau dengar kasus ini marah. Oh. Anjir. Harus banyak yang cerai. Pada nggak bisa mikir logika. Oh gitu cara ngadepin cewek tuh. Nggak, ini bukan ngadepin cewek, ini ngadepin orang aja. Bisa aja orangnya. Lu tahu ada orang-orang kalau lagi temenan cowok juga ada. Nggak di-storyin marah. Kayak tersinggung gitu. Ada, Pak. Tapi kalkulasinya nggak se-ekstrim itu, nggak se-ekstrim itu, nggak se-ekstrim itu. Tapi walaupun itu tadi sudut pandang kayak kita berkorban banget ya yang cowok ya. Lu boleh juga nembak ceweknya, maksudnya mengkritik sifat mereka yang kayak gitu juga boleh. Gimana caranya? Tapi biar tetap aman. Tapi pertama lu lakukan dulu yang tadi ya. Iya. Jadi kasih dulu. kasih dulu yang dia mau dong. Nah baru kita pengen yang kita jelasin apa yang kita mau. Iya, ini penting buat kita omongin walaupun sudut pandang kita kan sebenarnya dengan kayak gini kan kita bapak-bapak dan calon bapak nih. Betul. Ini tuh nyontohin bahwa untuk bisa menjadi orang tua yang baik kita harus menjaga rumah tangga. betul. Lanjut. Nah akhirnya lu udah terima kan dia logikanya kan. Nah lu gimana caranya dia bisa nerima logika lu nih? Ya lu jelasin lah. Ini tuh gue effort kayak gini loh. Coba deh lu bayangin deh. Lu mau ke misalnya ya asumsinya dia yang mau ajak pergi. Lu turutin nih, udah ajak pergi nih. Iya. Udah lo, gue turutin lo. Iya. Oke lah gue salah tadi nggak nge-storyin. Tadi kan anjir. In grand scheme of things gitu ya. Ini gue ajak gitu lo pergi bareng. Jadi itu untuk ngajarin untuk bersyukurnya tetap ada. Tapi apa yang dia mau tadi tetap harus kita kasih gitu. Ini cewek-cewek senang sih nonton podcast ini. Emang gitu dong. Anjay. Bener nggak? Ini itu yang maksud ngetek ke suaminya. Iya. Kayak istri ya. Ya. Ini lu gimana perasaan lu kalau seumpama nih ya? Itu kan kayaknya lu terapin nih. Kayaknya lu paham lah, udah ngelotok di kepala lu. Yes. Kalau akhirnya lu jadi role model suami idaman. Ini lo kamu tuh bisa nggak sih kayak Viro gitu? Bisa ada yang komen kayak gitu? Udah ada sih kayak gitu. Oh gitu, udah ada. Enggak, tapi belum. Karena belum. Dulu Ridwan Kamil juga gituin kan? Betul. Ridwan Kamil. Betul. Gue tuh takut sumpah jadi role model. Gue bukan takut jadi role model, gue takutnya kayak disangka pick me. Gak tau kenapa aneh banget. Bisa nge-me. Kan itu kan hitungannya lu kebanyakan cowok rata-rata kesel gitu kan. Tapi lu bukan memilih, lu tahu sebenarnya cara nyelesain konfliknya seperti apa. Iya, gue kasih tahu nih konfliknya. Tapi gue juga gue kan nggak mendiskreditkan orang yang kesel kayak lu kan. Gue juga kesel, makanya gue kasih tahu juga solusinya. Lu berhak juga untuk bilang bahwa lu tuh nggak masuk akal gitu. Gue udah effort kayak gini, tapi semua itu lu tiadakan cuma gara-gara nggak di storyin. Itu valid gitu. Tapi kalau lu cuman itu doang yang lu sampein, ya nggak jalan hubungannya. Karena kan yang di kepala lu kan, lu dijalin apa yang di kepala lu. Tapi si ceweknya minta lu nggak kasih terus karena buat lu nggak masuk akal terus gitu.
Iya. Akhirnya ujung-ujungnya kayak si ibu-ibu tadi tuh di Mama Dede. Iya. Oke, jadi judulnya hari ini apa nih, Ki? Karena judul hari ini adalah pengaruh membangun rumah tangga di pemerintah yang rusak. Ada nggak pengaruh? Kita cek apa dampak-dampaknya ketika misalkan anak kuliah itu kita harus seperti apa gitu cara kita survive. Oke. Masih valid ya kita jatuh cinta dan membangun keluarga di negara yang Kayak gini ya. Emang menurut gua tergantung dari bagaimana lu bisa menganggap si berkeluarga atau kayak nikah gitu ya. Itu penting apa enggak gitu. gua ini sih udah mulai ngerasa Zina dosa. Gitu aja. udah mulai ngerasa. Berarti penting buat lu. Berarti sebenarnya jawaban buat orang buat kayak lu pasti worth it udah. Maksud gue kenapa ya ada part gue tinggal di lokalisasi tapi ada doktrin yang melekat di Kepala lu. gue Zina dosa. Maksud gue kalau Tuhan mau mentakdirkan gue dibesarkan di lokalisasi harusnya gue jadi orang yang serampangan aja. Sekalian aja ya. Iya. Maksudnya- Maksudnya masih ditakut-takutin aja. Iya. HIV nggak sih? Masih ada gue pikiran. Azab juga. Tapi ngomong HIV itu azab juga. Oke. Padahal tuh gue punya logika sains itu juga penyakit aja. Penyakit aja gitu. Sumpah dah, zaman sebelum ada AI powerful banget tau ngajarin anak pakai ikan pari yang dikutuk. Iya itu tuh. Itu gokil sih. Kalau misalnya kalian Gen Z ke bawah mungkin gak relate ya, tapi dulu tuh zaman milenial tuh banyak ada postingan-postingan kalau durhaka nanti dikutuk jadi Tapi pernah bukan ikan pari kalau dibalik mukanya. Emang kayak gitu bukannya? Itu gua ke Indonesia Timur orang kayak kenapa dah lucu apa kah gitu. Kan mereka makan ikan pari tiap hari. Iya. Kan pari pasti diginiin ya. Karena kita ngeliat ikan Ya, pari. bukannya mau begitu ya. Karena anjir Bukan muka orang itu, Iya. muka ikan pari begitu. direbahin di kasur, Iya. direkam, dikasih Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Takut kita coy. Iya. Terus kasih ayat-ayat apa lah. Siapa yang dulu ngasih video-video itu? Oke. Mbak gua anjir. Oh. Gila tuh mbak gua. Sekarang lu. Oke. Jadi sekarang dia stroke ya. Kenapa ketawa gila lu? Enggak, lu ngomongnya kayak makan tuh, lu Aku nggak gitu, ngomong gitu kayak gitu. Baru. Ya gua ketawa Mbak lah. gua itu. Ya lu ngomongnya gitu tadi. Mbak gua tuh yang kasih, tuh sekarang di stroke tadi lu ngomongnya gitu. Kenapa lu menganggap tuh azab? Gua nganggap itu aja. Gua nganggap lucu karena lu kerasa itu balasan buat dia. Gua cuma ngomong setelah topik itu dari pikiran gua gitu. Terus siap. ya tapi sekarang nggak bisa kan lu jalan mesti lihat ikan pari ya gua gitu. Tapi suka nelfon gua dia. Baik, masih Ya baik. gua mah pengen tuh, harusnya gua ceritain Iya. ikan pari yang lu tunjukin hoax anjir. Sampai sekarang mungkin Bisa dia masih jadi- ngerasa bisa itu jadi- tuh beneran. Oh iya. Karena dia berbakti ke orang tuanya. Aduh, coba banget. Kayaknya kalau nggak dia nggak nonton itu juga. Iya. Ngapain gua? Sumpah deh, kayaknya menurut gue ya narasi durhaka dikutuk jadi apa bla 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 itu udah nggak mempan tau. Sekarang. Ngebesarin anak dengan cara kayak gitu. Kayaknya Sekarang. menurut gue iya. Karena udah banyak referensi. Itu makanya gimana sih? Metanya Cerita tuh, gua ya. metanya. Maksud gue, kalimat-kalimat begini, gue tuh pengen buka jasa copywriting buat marahin anak. Marahin anak ya. Karena sekarang udah nggak mempan pakai kayak gini. Hmm. Kayak nanti nyesel kalau mama udah nggak ada. Oh, itu udah dibalikin. Bisa. Nyesel nggak kalau mama aku udah nggak ada? Anjir, bisa gitu loh anak-anak kecil sekarang. Bener. Enggak, gua justru menunggu saat dimana anak-anak gua bisa ngomong kayak gitu tuh. Pengen Ngomong lihat kayak gua, logika-logikanya gua pengen lihat gua. Kayaknya aku nggak sampai situ. Siapa tahu kan nggak tahu kita. Bisa sih. Bisa aja. Tapi kesalahan sebesar apa lo Iya tadi sih, aja bener sih. istri atau cewek ngomong minta diinstastoryin lu selesaiin dengan sangat baik gitu. Gua aja emosi tadi dengar cerita itu gua. Iya. Ya juga selalu pikir-pikir ya udah ya kasih makan aja ya. Nah, itulah sebenarnya kalau prinsip gue ya. Gue tuh masih sangat percaya dengan niat baik. Karena gini, di saat sekarang ini kan banyak orang, apalagi ngomongin pemerintah tadi kan, Iya. kacau ini kan, orang-orang ngomong kayak ini niatnya baik gitu, tapi eksekusi kacau balau gitu. Emang nggak cukup niat baik gitu kan. Bahasa jadi kayak niat baik itu inherently buruk gitu, ngerti nggak sih? Anjing. Iya. Kayak bahasanya tuh ada yang bilang kan kalau apa istilah di bahasa Inggris itu kayak path to hell paved with good intention. Iya. Kayak jalan tol menuju neraka tuh dibangun dengan Good niat intention. baik. Ya, gue sebel banget sih sebenarnya. Karena dari dulu cara gue menghadapi konflik kayak gini tuh selalu berlandaskan dengan niat baik gitu. Nah, sama dengan gue menyelesaikan konflik tadi tuh. Baik lagi niat baiknya apa nih pas nikah? Kita mau bersama bahagia menikmati hubungan ini gitu kan. Tapi kadang niat baik juga dipakai buat kebenaran kan. Nah, itu ya lu balikin, lu beneran berniat baik apa enggak tuh kalau kayak gitu lu makanya. Jadi lu selalu jadi bisa lu tarik lagi. Kayak
lu niat lu baik apa enggak nih? Soalnya lu sekarang bikin gue terluka. Kalau benar ternyata niatnya baik, tapi ternyata mau gimana pun pakai Apa contohnya? Misalnya gini, Niat coba gimana? mama niatnya kan baik tetap buat kamu. Apa? Walaupun mama galaki mau pukul sampai parah bocor, dan agak pincang dikit. Dan kamu ikut jadi atlet paralimpik. Kamu juara. Jadi banyak bro. Aku punya teman Ya. pengkor gitu bro. Itu tadi beneran tapi orang tua ngomong Kalau kayak nyokap gitu. gue kan paling nggak sampai. Kalau kakak gue pernah bocor. Masa sampai Paralimpik dibahas-bahas sih? Itu kan Nggak, pasti omongan lu. Tapi gue paling pengkor bro. Iya, iya. Gue tanya, pernah nggak orang tua lu ngomong apa yang dia ngomongin orang tua gue? Mama kan mukul niatnya baik. Mama kan mukul karena sayang. Anjir gak? Nah, tapi kalau ternyata itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk membesarkan anak gimana? Bahkan gue rasa ya koruptor itu ngerasa dia tuh melakukan hal yang baik tau. Iya pasti. Dia akhirnya buat keluarga gue, tapi habis Iya. itu 7 turunan. Cuman masalahnya gini, orang-orang kayak gitu kan itu berlandaskan pada ketidakmampuan dia untuk ngambil data yang lain. Nah, Kalau ini enggak, gimana cara kita untuk mencecar dia? Ya lu- bener gak lu niat baik? Anjir. ya lu kasih datanya misalnya, contohnya ya tadi orang lu niat baik mukul ya kan, mukulnya niatnya baik. Oke, niatnya baik. Lu dari mana? Lu mikir bahwa mukul itu bisa membuat anak lu ngikutin atau sesuai dengan Dari orang tua saya lah. Orang Misalkan tuanya, kan? seperti itu, dunia akan jauh lebih keras. Nah, Dunia lebih keras ini ya kamu harus belajar dari sekarang. Lagian kamu juga bikin mama emosi. Hmm. Kamu ini aja terlalu ya dalam. betul. Ampun Bu. Ya. Ya kita kalau misalnya mau menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Ya. Ada orang yang ahli ngurus anak dan memang mempelajari secara penelitian gitu, datanya nggak cuman dari orang tuanya doang tapi dari banyak orang tua lain ya kan. Iya. Itu kan gunanya sains gitu, dipelajari sama dia, hasilnya apa, mukul jelek dampaknya. Nah lu kasih itu ke ibu lu gitu, mama niatnya baik tapi ini dampaknya kayak gini gitu kan. Anjing lah, buat membangun keluarga harus SKS-in nyokap dulu gitu ya. Nah enggak, jadi maksudnya terus misalnya dia nggak mau terima lah, jadi mau beneran niatnya baik apa enggak, bisa dibalik lagi. Ini buktinya data membicarakan seperti ini gitu. Berarti ini nggak Data cuman- berbicara. Membangun rumah tangga ya, tapi juga memperbaiki rumah tangga yang udah ada gitu. Hubungan orang tua juga tuh penting, nggak kalah pentingnya. Tapi itu jujur ya, orang tua gua pun akhirnya mungkin ya saat-saat umur udah mulai kayak gini, jadi mulai paham gitu bahwa ya anak-anaknya lebih tahu zaman sekarang. Iya. Jadi mereka akhirnya nggak terlalu banyak komentar tentang pendidikan anak kita sendiri. Kayaknya Nggak banyak ini karena udah beda zamannya. Mereka jauh lebih tahu banyak ilmunya gitu. Akhirnya tapi butuh waktu lama untuk orang tua gue bisa akhirnya percaya dengan. kapan dia sadar? Ketika dia udah mulai pakai kacamata plus terus dia mulai gitu. Gue juga nggak bisa tahu kapan. Kalau kita kan ya. sadar udah umur segini udah sadar bro. Iya. Gua rasa sih lebih lama mereka. Semua gua rasa gara-gara TikTok yang nyadarin bro. Iya. Celotehannya dulu ini kan kayak ini orang tua nyekolahin anaknya biar pinter, Iya. begitu pinter kagak dipercaya. Kayak buat apa? Anjing, bener. Itu kan udah keresahan banyak orang tuh. Orang tua gue kayaknya gue pernah gituin dah dulu. Kalau gua Tapi waktu itu sekali terus dia kayak mulai notice ya, mikir Gua- iya sih kayaknya gitu. gue juga pernah anjir digituin ortu gua bilang apa namanya, gue ngelawan apa gitu, terus nyokap gue bilang, oh gini kamu ya hasil di kuliah di ITB. Nah, Maksud gue mikir kapan gue ikut SKS melawan orang tua. kayaknya nggak ada diajarin dosen ITB, FSN nggak ada ngajarin gitu. Kamu pinter, kamu mulai berani kamu ngajarin mama. Bahkan menurut orang tua gue, untuk ngasih tahu orang tua itu butuh keberanian. Mulai berani kamu ngajarin mama, kayak itu sesuatu yang harus takut itu. Jadi kalau Berani. kan orang tua bodoh itu adalah suatu kemuliaan. Kalau berani membuat gue pintar, kalau jadi anak yang baik, berbakti, kurang ajar kamu. Di kepala nyokap gue berarti gitu guys. Pada saat itu. Enggak sih, sebenarnya lebih kayak semua orang kalau dikritik pasti marah. Itu base-nya gitu. Kayak Tapi basisnya. lain yang keluar adalah, kok kamu berani ngajarin mama? Iya, itu kan karena referensi yang muncul itu kan. Oh itu Kan kalau di iya kan itu kan apa universal, orang tuh pernah ngomong kayak gitu kan. Bener. Boleh berani kamu ngomong sama kami gitu kan. Itu kan satu generasi referensinya itu tuh. Bener. Kalimat mungkin pernah muncul di film apa. Iya, gue capek bertanggung jawab Kata-kata kayak gitu populer ya. Iya. Oh, paling kurang paling mantap sih ini. Apa? Dia menggunakan atribut ke ITB-an Oke. sebagai penyebar.
Nyokap gue bilang, oh ini ajaran Dewa Ganesha. Gak gitu. Ganesha menyerahkan Dewa Ganesha itu kan gitu ya. Emang gue tahu. Tapi gak pernah denger hal yang lain. Gue mau masih belum kita bahas ke inti masalah, tapi sebenarnya Ganesha itu dipakai ITB itu. Gue kasihan sama orang hidupnya sih. Terus kayak, oh ini ajaran Dewa Ganesha, anjir. Gue gak pernah ikut kelas Dewa Ganesha. Gue gak bayangin Dewa Ganesha ngajar cara melawan orang tua gitu. Lucu gak sih? Lucu sih, itu lucu banget. Tapi itu beneran dari nyokap lu ngomong kayak gitu? Telepon, sumpah, kalau video call gue pasti udah matiin kamera. Gue bersyukur banget. Lu pernah nggak momen-momen kayak gitu lu balikin ke orang tua lu? Sekarang kan lu pasti udah lebih baik dong komunikasinya. Kayaknya. Udah lupa ya kayaknya. Sekarang nyokapku kalau nggak minta uang. Oh. Kamu bikin cucu. Setiap jawabannya punchline. Bikin cucu, itu. Oke. Aman banget. Oke. Ya. Pokoknya di mata orang tua gue dan keluarga gue ini amin aja sih. Soalnya gue tuh itu pernahnya mantep lah. Tapi padahal sedang berusaha. Iya. Ada aja lah. Makanya maksud gue tuh ngerasa ya, kayaknya ya, plot gue tuh harusnya karakter gue bisa jadi lebih pilihan sih harusnya sama dunia. Betul, kayak Joker gitu kan. Oh iya coy, bukan Ya, gue narsis anjir. Parah dia. Coba lu dicabulin mau start tinggal di lokalisasi, kuliah di ITB gila. Gila. Gua mungkin guys gue beasiswa biasa aja, nilai gue juga bukan yang terbaik, tapi anjir setelah gue pikir-pikir gak ada anak perak yang kuliah di ITB anjir, yang gue temuin ya. Sampai akhirnya gue bikin konten nih. Nyesel gue bikin konten. Yang Kan aku itu ngerasa spesial. Yang aku ada ya. Ada gitu ya. Ada yang ngaku, akhirnya ada yang ngaku karena gue mencontohkan. Udah ada contohnya Ada nih. 3 orang anjir. Wih, beneran lu? 3 orang. Tapi gue jadi mikir, terus gue googling jumlah PSK di Indonesia. Jadi profiling. Ya, Gak jadi gue Oke. profiling, Oke. ternyata masih sedikit. Jadi gue mau Sedikit. tetap ada spesial. Kan Pasti susah. lah. Karena gede banget bro ternyata PSK di Indonesia. Iya, Yang kata- itu gue rasa anjir emang mendata yang di rumah gue. Hmm. Gue yakin itu data-data estimasi. Iya pasti. Yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Betul. Kan jumlah 40 dari berapa persen orang diperkosa bla bla bla, 40 dicabulin. Ya gue kan termasuk orangnya. Anjing gue gak pernah dapat data itu, gak dapat bagian survei itu. Iya. Berarti sangat lebih itu yang tidak terdata. Iya pasti. Emang itu permasalahan apa studi di. Lu pernah ketemu orang yang Enggak, tadi gue pengen nanya dulu sih orang-orang ini yang lu temukan ternyata banyak, bukan banyak ya, ada 2 atau 3 tadi. 3 Nah itu kapan? Ini timelinenya kapan nih lu bisa viral banget pas gua masih di era berarti sebelum Docomo. lu ngonten bareng sama gua? Belum ya? Oh. Itu udah 3 Udah ada berarti ya? Pasti lebih nambah sekarang. Iya, berarti lebih banyak lagi sekarang nih anak-anak perek ITB Bidik misi 3. bidik misi. Pakai trik yang sama. Iya makanya bidik Saya misi anak udah perek, dikurangin, coy. oh Bidik- pasti dikasih. Ih anjing kayaknya jangan-jangan, tapi kan bisa sih Tapi anjing. kayaknya mungkin banget Mungkin gak sih? banget, bro. Karena lu itu kayak cerita lu aja gua kebayang kayak gitu. Ya, Kamu kalau lu tau gak sih yang wawancara kalau udah sampai ke 5 nih, Hmm. anak perek lagi. Iya. Pasti ada Enggak, gitu. ini kayak yang di sponsor itu yang disambar apa yang bilang seberapa layak kamu dapat beasiswa. Saya anak perak, Pak. Oke, dapat bidik misi. Nggak ditanya-tanya. Tapi wawancara gua dibandingkan sama temen gua lebih Singkat. Lucu banget. Iya. Ya iyalah. Menurut lo. Kalau nambah 3 pertanyaan lagi, nangis dia. Betul. Kayak nggak semua orang moralnya kayak gue sih. Gue ketawa sih ngedenger itu soalnya. Soalnya pas gua boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Itu tuh dia sebelum ngomong itu kan, oke kami cukupkan wawancaranya boleh ke tempat duduk kok. Ya, itu tuh dia ngomong kayak gini. Boleh dicukupkan wawancaranya terus gitu anjir kata gua. Gokil lah storytelling. Gokil. Iya, gokil. Dewa. Tapi menurut gua itu contoh dari nyokap gua sih. Nyokap gua kan yang nyontohin dulu. Iya. Gua putar daerah bukan di Makassar, tapi gua dapat beasiswa Yusuf Kala anjir. Ini tuh beda dari bidik misi ya. Jadi kayak lu. lu kan pengganti. Oh, lu tuh pengganti. Gua DO. Jadi awalnya. Gua ada orang DO, Heeh. bidik misinya enggak kepake gua. Anjir, gua baru tahu sampai sekarang. Serius? Iya. Gua bidik misi itu tingkat 2. Wah. Gua 3 semester gua lompat. Terima kasih orang yang DO. Anjir, bener juga itu bisa jadi konten ya. Bagus jadi konten anjir. Iya anjir. Tapi lu tahu nggak orang ini?
Hah? Orang ini lu tahu nggak? Yang dia Hmm. anjing nggak tahu demi Nggak Allah. tahu ya. Kita Tapi cari dia. Gue tahu. Maksudnya? Gue tahu. Kayaknya kalau semua dia anak SRD gue tahu. Tapi kalau bukan anak SRD gue nggak tahu. Dan itu sahabat gue yang bidik misi DO. Gue pernah ngejokes gitu soalnya. Iya. Ah, bodo amat lah. Dia Iya. juga biasa gue bercandain. Sob birin. Lu tau nggak kenapa? Gua tahu lagi orangnya. Lu DO bidik misi lu akhirnya lenyap. Karena itu jatuh buat gue tau. Tingkat kedua. Tingkat pertama dia nggak Masuk akal, bro. Anjir, banget anjir gitu. Masuk akal banget. Loh. Benar. Iya, gue baru tahu itu fakta itu. Anjing. Kan gue kira ya udah lu keterima. Ih, Enggak maksudnya dari awal gua dari awal Nggak. masukin pendapatan nyokap gua 10 juta anjir. Masalah tergoblok yang gua taruh. Habis itu gua ralat. Nah, pas gua bilang 10 juta, gua tulis di pendaftaran. Habis itu nyokap gua semua usahanya, usaha salon, usaha pemecah batu sampai Yes. usaha-usaha yang tidak boleh disebutkan. Hah? Bangkrut. Anjing, semua dijual di pindah Papua. Oh iya. Anjir itu cikal bakal nyokap gua pindah Papua merintis dari nol, Bro. Dia akhirnya Itu pas banget pas lu. iya, awalnya Maksudnya, waktu di Papua tuh belum ada duitnya berburu dan meramu coy. Damn. Akhirnya, udah, gua akhirnya lompat beasiswa. Nih gua punya banyak beasiswa, Bius. Tapi gini Ki, gue jadi ingat dulu temen gue ada yang kasus sama, dia baru keterima ITB, bapaknya ini di PHK, Iya, gua tahu orang-orang itu. tapi dapat keringanan. Gua keringan 4 juta. Oh, lu juga dapat ya? Cuma tetap gak bisa juga. 4 juta satu semester. Oke. Kepala gue. Oke. 4 juta tuh gede banget nih. Wah, nyokap gua nggak bisa bayarin semester pertama. Akhirnya udah beasiswa Yusuf Kala, gue ikut wawancaranya apalah, anjir gue bisa bahasa Makassar bro di tes bahasa Makassar. Wow, itu tahun pertama ya berarti ya? Yang pertama kakak terima gue, tapi ada wawancara orang tua, akhirnya nomor beasiswa itu dikasih ke nyokap gue, tapi yang minta sama mereka buat survei. Anjir pas tiba-tiba wawancara nyokap gue semuanya proof gue keterima beasiswa. Gila. Gue tanya nyokap gue, Apa lu? cerita aja kenyataan. Oh bisa di situ. Oh, Makanya ya begitu. pas nyokap gua pernah gaslighting gua, kok lu ceritain di internet lah, lu kan yang ngajarin pertama kali untuk memonetisasi ini. Jadi monetisasi pertama itu tuh dari nyokap gua sebenarnya. Iya, dulu gua waktu pertama kali denger cerita lu kan belum ceritain yang ini kan dulu. Lu gua kayaknya udah cerita. Enggak, tapi setelah itu, jadi lu ceritain dulu yang tadi, terus gua kayak dapetin premisnya itu lucu banget, ceritain aja. Terus beberapa hari kemudian lu baru bilang kayak sebenarnya tuh kalau gua pikir-pikir, sebenarnya gua diajarin sama nyokap gua. Nah, tapi detailnya lu belum kasih tahu karena faktanya gua baru tahu lu beasiswa Iya, gua ada lompat tahun beasiswa kedua tuh baru aja. tahu sekarang. Gua beasiswa Berarti pas lu bidik misi si beasiswa yang JK-nya udah beres atau emang harus dibuang? anjing, lu tau gak gua berapa kali beasiswa? 3 anjir. Gila lu hebat banget, Ki. Selalu lolos gua, bius. Itulah unfair advantage punya emak perek. Anjir, gak semua tes anjir, ada yang tes IPK gue tinggi kan. Gila lu itu terakhir. Itu misi kali terakhir anjir. Tapi kan ada 2 tuh yang udah pakai kartu itu. Ya. Tapi pertama bidik bius sama kalau nggak salah ya Samsi 2. Anjir, Samsi 2 coy. Gua ada di mana gue ingat banget kenapa gue ada kegiatan tunanetra sampai akhirnya jadi tugas akhir gue, karena gue ternyata Samsi 2 coy. 3 semester, 3 yang bayarin orang lain. Tapi ada tuh pernah overlap 2 kali beasiswa. Terlalu masuk. Terus itu gue, mungkin dulu uang jajan gue sempet banyak. Terus gue bilang, Kak, saya dapat beasiswa yang sama, beasiswa yang lain juga. Gimana ya? Habis itu ya udah di semester depan baru kita cabut. Anjir, dapat double lebih. Gila. Jadi total selama di ITB tuh lu 4 beasiswa. 4 beasiswa. Tapi kan juga ada ini beasiswa makan apa beasiswa apa tuh dulu tuh? Gak ada gue. Ada. Ada orang tua ya? Iya kayak voucher makan atau apa gitu. Bener-bener, tapi gue lupa, gue ingat itu. Di gue TU lupa. lu datang ke ini pokoknya kampus center terus nanti dapat aja. Iya kan, ada. Iya, sumpah gue, lu mengingatkan memori itu, gue pernah gue pakai itu. Ada. Pernah dapat makan di depan, beneran ada. Di TB ada. Iya anjir, sebelum Prabowo, kita juga bagi-bagi makanan anjir. Iya. Kalau nggak salah itu dari orang tua. Iya, Iom. Dari Iom. Anjir, Ikatan orang tua. berarti kalau dihitung sama makan, gue dapat 5 coy. Gokil. Sumpah yang biayain gue publik bro. Keren. Gila. Anak masyarakat Sumpah, Indonesia. Makanya gue suka mengkritik pemerintah buat kembali ke masyarakat aja. Oke. Anjir.
Tapi itu buah dari nyokap gue pelayan masyarakat juga. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa episode selanjutnya.